Baiklah, di video ini akan kita lihat mengenai distribusi peluang kontinu. Oke, sebelum memulai, tidak ada salahnya untuk subscribe channel ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Pertama, kita akan lihat apa itu distribusi peluang kontinu. Yang pertama, variabel acak kontinu adalah berupa nilai ukur, di mana nilai tersebut mencakup semua nilai, tidak hanya bilangan bulat. Diambil contoh di sini tinggi badan. Misalkan tinggi badan seseorang 155. Mungkin ada tingginya yang 155,2, 155,4, dan seterusnya. Contoh lain, kenaikan tinggi air, kecepatan mobil. Nah, intinya di sini adalah itu bilangannya merupakan bilangan rasional. Yang kedua, nilai peluang. Nilai peluang itu tepat di satu titik. Variabel kontinu, nilai peluangnya adalah 0. Jadi pada saat peluang X sama dengan A, itu adalah 0. Karena nilai ini sangat kecil. Kenapa nilai tersebut kecil? Karena rentangan nilai itu sangat banyak dalam variabel kontinu ini. Misalkan kita mau mengukur dalam rentangan nilai 1 sampai 3. Nah, itu semua bilangan rasional antara 1 sampai 3 sangat banyak. Itulah variabelnya. Makanya untuk yang tepat di satu titik, misalkan pada saat X sama dengan 2, itu peluangnya sangat kecil sekali. Makanya itu dianggap 0. Nah, di sini peluang ini bisa ditulis dalam bentuk rumus, bukan tabel. Berbeda dengan peluang diskrit, di mana distribusi peluang diskrit bisa kita tulis dalam bentuk tabel, karena nilainya berupa nilai bilangan bulat. Jumlahnya sangat sedikit. Namun kalau untuk peluang kontinu, jumlahnya yang sangat banyak, tentu sangat merepotkan dibikin dalam bentuk tabel. Nah, dalilnya di sini adalah jika X adalah perubahan acak kontinu, serta A dan B adalah dua konstanta real dengan A kecil dari B, maka peluang dari antara X, A sampai B itu sama dengan peluang X dari A sampai B, di mana A-nya tercakup, sama juga dengan peluang dari A, X sampai B, itu B-nya yang tercakup, ataupun A dan B-nya tidak tercakup. Jadi di sini kesimpulannya, tanda sama, kecil sama dengan kecil itu dianggap sama. Karena saat dia sama, ya kembali ke yang kedua, itu nilainya sangat kecil atau 0. Nah, yang keempat, fungsi peluang. Biasanya di sini fungsi peluang untuk distribusi peluang kontinu itu disebut dengan fungsi padat peluang. Atau kalau dalam literatur berbahasa Inggris akan ditemukan istilah probability density function atau PDF. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk menghitungnya bisa menggunakan integral. Nah, nilai peluang dan nilai kurva tersebut selalu berada di atas sumbu X. Sebab tidak ada nilai peluang yang lebih kecil dari 0. Berikutnya, kita akan bahas sedikit mengenai fungsi padat peluang. Fungsi padat peluang atau PDF tadi didefinisikan seperti berikut. Ya, fungsi fx adalah fungsi kepadatan peluang dari perubahan acak kontinu X yang didefinisikan di atas simpulan semua bilangan real.
bila memenuhi syarat. Nah, syarat yang pertama itu fx besar dari 0 untuk semua bilangan real. Ya, sebab fx itu adalah nilai peluang. Dan nilai peluang itu selalu besar dari 0. Lalu sifat yang kedua, semua nilainya 1 atau luas daerahnya itu 1. Nah, integral dari batas bawah sampai batas bawah, batas atas fx dx sama dengan 1. Maksudnya di sini, integral dari batas bawah sampai batas atas fx dx itu merupakan bentuk rumus menghitung luas dengan integral. Oke. Nah, luas daerah semuanya dalam batas tersebut adalah nilai peluang, di mana nilai peluang itu tentu totalnya adalah 1. Kemudian, untuk peluang X antara A sampai B bisa dihitung dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B fx dx. Nah, itu mengenai fungsi padat peluang. Di sini kita akan lihat beberapa contoh soal mengenai fungsi padat peluang ini. Tapi sebelumnya, ini ada beberapa rumus tentang mean, modus, median, dan varians dari fungsi padat peluang. Yang pertama untuk mean atau mu atau bisa disebut sebagai nilai harapan itu EX sama dengan integral dari batas bawah sampai batas atas X dikali fx dx. Nah, itu rumus untuk mencari mean atau rata-rata. Kemudian untuk median, nah kita ketahui median itu adalah nilai tengah, maka integral dari batas bawah sampai suatu nilai fx dx, atau kita boleh mengambil potongan atas itu dari suatu nilai sampai batas atas fx dx, ya bisa dipilih salah satu di mana nilainya tepat setengah, karena median itu kita ketahui sebagai nilai tengah. Selanjutnya ada modus. Nah, untuk modus kita ketahui sebagai data yang paling banyak muncul. Artinya di sini, jika digambarkan fungsi peluang tersebut dalam bentuk grafik, yang paling banyak muncul, yaitunya fx, berupa titik maksimum. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk grafik, mungkin bisa dilihat secara langsung. Namun, jika dihitung, maka ini kita bisa memanfaatkan kalkulus untuk aplikasi turunan. Ya, karena untuk mencari nilai maksimum suatu fungsi, kita bisa menggunakan turunan. Nah, nanti kita akan lihat dengan contoh soalnya. Berikutnya ada ragam atau varians. Nah, di sini juga mengikut simpangan baku, di mana simpangan baku itu adalah akar dari varians. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus, itu integral dari batas bawah sampai batas atas, X dikurang mu, ya mu itu tadi mean atau nilai harapan, dikuadratkan dikali fx dx. Itu untuk ragam atau variansnya. Nah, kita akan lihat contoh soal untuk mempermudah pemahaman Anda. Jadi sebelumnya di sini juga ada fungsi distributif kumulatif. Ya, distribusi kumulatif ini dari sebuah perubahasa kontinu X dengan fungsi kepadatan fx adalah fx. Ya, di sini f besar X. Itu untuk fungsi distributif kumulatif. Untuk f besar, itu fungsi distributif kumulatif. Sementara untuk f kecil, itu adalah fungsi padat peluang atau fungsi kepadatan. Nah, untuk dari f kecil ke f besar, nah itu kita bisa integralkan. Ya, simpelnya kita bisa katakan
fungsi kepadatan atau fungsi padat peluang adalah turunan dari fungsi distributif kumulatif. Atau sebaliknya, fungsi distributif kumulatif merupakan integral dari fungsi padat peluang atau PDF. Oke. Kita lihat yang pertama. X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 2 sampai 6. Mempunyai fungsi kepadatan fx sama dengan 1/20 x tambah 1. Nah, tunjukkan bahwa peluang antara x-nya antara 2 sampai 6 tersebut adalah 1. Kemudian tentukan nilai p x besar dari 4. Lalu tentukan nilai peluang antara 4 sampai 5. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa P antara 2 sampai 6 itu 1. Nah, sesuai definisinya, yang pertama tadi syarat fungsi padat peluang. Di sini kita bisa tulis, oke, ingat sigma dari batas bawah sampai batas atas dari fx dx sama dengan 1. Oke, kita akan buktikan batas bawahnya antara 2 sampai 6, fx-nya 1/20 dikali x tambah 1 dx sama dengan 1. Nah, kita buktikan. Silakan diintegralkan bagian kiri. Ini kita bisa integralkan menjadi 1/20 dikali setengah x tambah 1 pangkat 2 dalam batas 2 sampai 6 sama dengan 1. Nah, sebelumnya untuk mendalami fungsi berubah acak kontinu ini, variabel acak kontinu harus lancar integral. Nah, di sini silakan dimasukkan nilainya 1/40. Oke. X tambah 1 dalam batas 2 sampai 6 sama dengan 1. 1/40. Ini kuadrat tadi. 6 tambah 1 dikuadratkan dikurang 2 tambah 1 dikuadratkan. 1/40. 6 tambah 1, 7 dikuadratkan jadi 49. 2 tambah 1, 3 dikuadratkan jadi 9. 49 kurang 9 itu 40. 1/40 dikali 40 sama dengan 1. Nah, ini terbukti. Oke, kemudian kita lanjut untuk soal yang B. Itu nilai peluang untuk X yang besar dari 4. Nah, di sini X-nya dari 4, sementara batasnya itu sampai 6, batas atasnya. Dari, ya, kita hitung 1/20 X tambah 1 dx. Nah, jika ini kita integralkan, hasilnya sama, 1/40 X tambah 1 kuadrat dalam batas 4 sampai 6. Sini 1/40, substitusikan batas atas, 6 tambah 1 dikuadratkan, dikurang 4 tambah 1 dikuadratkan. 1/40
49 dikurang 25. Maka didapat nilai 24/40. Kemudian untuk soal yang C, nilai peluang antara 4 sampai 5. Nah, di sini kita bisa hitung dari 4 sampai 5 integral dari fungsi fx. Ya, hasil integralnya tadi 1/40 x tambah 1 kuadrat dalam batas 4 sampai 5. 1/40 5 tambah 1 kuadrat dikurang 4 tambah 1 kuadrat. Akan didapat hasil 1/40 36 dikurang 25. Oke, didapat hasil ini 11/40. Itu untuk soal pertama. Kita lanjut untuk soal kedua, contoh soal yang kedua. X adalah variabel acak kontinu yang mempunyai kepadatan peluang. Nah, penulisan fungsinya berbeda dengan yang tadi. Nah, ini artinya fx-nya x kuadrat per 3 untuk batas negatif 1 sampai 2. Kemudian fx-nya 0 untuk x yang lain. Tunjukkan bahwa nilai peluang antara min 1 sampai 2 adalah 1. Kemudian tentukan nilai peluang antara 0 sampai 1. Ini kita pengerjaannya hampir sama. Yang pertama, kita akan buktikan fx dengan batas tersebut nilainya 1. Integral dari negatif 1 sampai 2, fx-nya x kuadrat per 3 dx. Ya, untuk yang 0 itu tidak usah dihitung. Dx sama dengan 1. Ini jika kita integralkan akan didapat 1/3 dikali x pangkat 3 per 3 dalam batas negatif 1 sampai 2. Maka berikutnya 1/9 x pangkat 3 dalam batas min 1 sampai 2 hasilnya 1. Silakan disubstitusikan. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 3. Ini 1/9, 8 ditambah 1. 8 tambah 1, 9. Ini terbukti. Untuk soal yang kedua tidak jauh berbeda. Jadi ini batasnya di sini antara 0 sampai 1 dengan fungsi x kuadrat per 3 dx. Hasil integralnya di sini 1/9 x pangkat 3 dalam batas 0 sampai 1. Substitusikan nilai, maka didapat hasilnya 1/9. Itu untuk soal yang kedua. Terakhir kita lihat contoh soal yang ketiga. Random variable x has a PDF given by fx. Nah, itu fungsinya. Kemudian find the value of a, ex, mod, median, variance, and fx. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Kita akan disuruh menentukan nilai A. Kita mulai dari menentukan nilai A. Sesuai prinsip yang pertama tadi, atau syarat pertama dari fungsi pada peluang, artinya integral dalam batas 0 sampai 4, AX dikurang X min 4, atau integral atas bawah sampai batas atas dari fx dx, itu nilainya 1. Jika kita teruskan,
maka akan didapat di sini AX kuadrat dikurang 4AX dx itu nilainya 1. Kita integralkan akan menjadi 1/3 AX pangkat 3 2AX kuadrat dalam batas 0 sampai 4 sama dengan 1. Kita substitusikan batasnya 1/3 dikali A 4 pangkat 3 2A 4 pangkat 2 sama dengan 1. Faktorkan 4 pangkat 2. Maka di sini 1/3 A dikali 4 dikurang 2A sama dengan 1. Berikutnya 4 kuadrat. Nah, di sini 4/3A kurang 2A. 4A-nya dibagi ke kanan, jadi 1/16. Oke, di sini 4/3A dikurang 2A, itu jadi negatif 2/3A. Maka A-nya diperoleh negatif 3/32. Itu untuk menemukan nilai A. Selanjutnya kita lihat untuk menemukan EX, atau ini sama dengan mu atau min atau rata-rata. Untuk menemukan EX itu kita ketahui tadi rumus untuk mencari EX atau mu itu integral dalam batas fungsi X dikali fx. Oke, di sini bisa disubstitusikan fungsinya X dikali. Nah, kita sudah temukan A-nya tadi negatif 3/32 X, ini AX, X min 4 dx. Selanjutnya ini kita lanjutkan yang satu. Negatif 3/32. Lalu ini menjadi integral 0 sampai 4 X kuadrat dikurang X kuadrat dikali X min 4 dx. Nah, ini silakan diselesaikan integralnya. Oke, bisa menggunakan permisalan atau bisa kita langsung kalikan ke dalam. 0 sampai 4 X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat dx. Ini akan menjadi integral dari 1/4 X pangkat 4 dikurang 4/3 X pangkat 3 dalam batas 0 sampai 4 dx. Oke, ini silakan dihitung ke bawah, akan didapatkan hasil nanti. Ini tidak pakai dx lagi karena sudah diintegralkan. Ini setelah dihitung disubstitusikan 0 sampai 4 sebagaimana perhitungan integral akan didapat nilainya 2. Itu untuk rata-rata. Nah, selanjutnya kita lihat untuk mod atau modusnya.
Sebagaimana prinsip modus itu adalah bisa dihitung dengan turunan pertama fungsi. Fungsi kita itu min 3/32 X, X min 4. Oke. Jadi F aksen X sama dengan dipakaikan U per V, U kali V, atau digunakan perkalian ke dalam terlebih dahulu boleh. Ini jika dikalikan min 3/32 X kuadrat dikurang ditambah jadinya 12/32 X. Nah, hasil turunan ini adalah min 6/32 X ditambah 12/32. Untuk mencari mod, itu kan syaratnya F aksen X sama dengan 0. Di 0 sama dengan min 6/32 X ditambah 12/32. Nah, di sini 6/32 X sama dengan 12/32. Maka didapat X-nya sama dengan 2. Itu untuk modus. Kemudian kita lihat untuk median. Oke. Sebagaimana prinsipnya median adalah nilai tengah di mana dari batas bawah sampai suatu nilai, dari batas bawah kita adalah 0 sampai suatu nilai di mana nilai tersebut adalah nilai median. Dari fx, nah fx kita min 3/32 X dikali X min 4 dx nilainya 1/2. Nah, ini silakan dicari nilai M dengan menggunakan teknik integral. Kita bisa hitung, misalkan mau dihitung, jadi 1/32 0 sampai M min 3X kuadrat ditambah 12X dx sama dengan 1/2. Ini silakan dibagi 1/32-nya min 3X kuadrat ditambah 12X dx sama dengan 16. Didapat dari setengah dibagi 1/32. Ini hasil integralnya negatif X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dalam batas 0 sampai M sama dengan 16. Jadi jika kita substitusikan M, min M pangkat 3 ditambah 6M kuadrat dikurang disubstitusikan 0, ya hasilnya ya 0 sama dengan 16. Akan didapat min M pangkat 3 ditambah 6M pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0. Dan di sini silahkan difaktorkan dengan menggunakan polinomial. Nah, karena di sini berpangkat 3 akan didapat nanti M sama dengan 2. Jadinya median dari data ini adalah 2. Kemudian kita lanjutkan untuk yang E-nya. Ya, dari tadi kita udah ketemukan A-nya itu min 3/2, X-nya atau rata-ratanya 2, modus 2, dan median 2. Untuk varians atau ragam. Nah, untuk rumus ragam, ya, kita di sini harus lancar integral.
dari 0 sampai 4, yang batas bawah, itu X dikurang mu Fx dx. Jadi di sini antara 0 sampai 4, X dikurang rata-rata atau nilai harapannya 2. Ini kuadrat ya. Fx-nya di sini adalah negatif 3/32 X dikali X min 4 dx. Nah, silakan diselesaikan integral ini dan jika perhitungan benar akan didapat 4/5. Kemudian terakhir untuk Fx atau fungsi distributif kumulatif, di mana Fx sama dengan integral dari Fx. Nah, ini cukup mudah, tinggal diintegralkan. Negatif 3/32 X dikali X min 4. Ini silakan diintegralkan sendiri. Ya, ini rasanya bisa untuk mengintegralkan fungsi seperti ini. Nah, karena untuk pengantar mengenai fungsi distributif kumulatif, fungsi padat peluang yang kesemuanya masuk dalam distribusi peluang dengan variabel random continue, ubah acak continue. Semoga ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman. Sekali lagi jangan lupa subscribe untuk support channel ini dan terima kasih.